Hai kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama saya lagi, Samudin, dan kita ngebahas laptop baru lagi bro. Kali ini yang kita bahas adalah laptop dari merek Asus yang mengeluarkan varian unik ikutan dengan varian produk sebelumnya. Karena kita mereview produk yang modelnya biasa, ternyata touchscreen. Dan sekarang Asus buat kayak gini juga bro. Ini yang kita review adalah varian Asus VivoBook 15 A1502 yang dalamnya menggunakan prosesor Intel generasi ke-12. Dia memiliki dua buah varian. Ada yang Intel i3 yang dibanderol di harga Rp8.499.000. Untuk yang varian i5 itu juga ada dan harganya dibanderol di angka Rp10.599.000. Masalah harga sama spek tergantung teman-teman. Tapi yang jelas kita akan ngasih semua spek detail, kelebihan dan juga kekurangan dari laptop ini. Lanjut, kita akan fokus ngomongin layarnya dulu bro. Karena menurut saya laptop ini sangat unik layarnya. Modelnya standar, nggak nyangka kalau ini layarnya dia udah touchscreen. Untuk hardware-nya, laptop ini menggunakan ukuran layar 15,6 inch, resolusinya Full HD dengan panel IPS level. Nah, kalau untuk kecerahannya, produk ini di angka 250 nit serta memiliki akurasi atau kalau kamu di angka 45% NTSC. Nah, yang memang benar-benar kelihatan adalah ini modelnya biasa bro. Nggak nyangka awalnya kalau buka, ternyata ini varian touchscreen. Jadi, semua kegiatan kita akan lebih dimudahkan kalau layar laptopnya touchscreen. Contohnya ini, pas teman-teman ngetik, terus bingung-bingung cari mouse nggak ada, tapi kalian ingin langsung mengklik sesuatu yang ada di halaman muka laptop kalian, entah itu website ataupun pas kalian lagi ngerjain Excel, ini kan lebih enak bro. Blocking atau apapun, ini terasa lebih eksklusif rasanya. Sementara produk ini juga dilengkapi untuk fitur keamanan yang baru berupa kamera yang memiliki privacy shutter dan dia itu fisik bro, sama kayak punya Lenovo. Jadi buat teman-teman yang ingin menjaga privasinya pas lagi gak menggunakan kamera, kalian bisa menutup lewat tombol fisik yang ada di atas layar sini. Nah terus kalau kita gunakan kamera ini tampilannya cukup jernih kawan. Selain jernih, dia juga memiliki fitur eye noise cancelling ketika kalian gunakan untuk berbagai kebutuhan meeting. Kalian meskipun di luar ruangan yang agak sedikit berisik, dengan adanya teknologi AI atau noise cancelling tadi, kalian suaranya itu akan lebih jelas didengar oleh para audiens kalian. Selanjutnya, produk ini juga bisa kita manfaatkan untuk layarnya bisa kita buka hingga 180 derajat. Nah, jadinya pas kita lagi ngomong sama klien, pas orangnya di hadapan kita akan lebih mudah untuk bisa menunjukkan apa yang akan kita maksudkan kepada lawan bicara kita. Selanjutnya, kalau kita ngomong soal body, varian produk ini memiliki ukuran layar 15 inch. Jadi otomatis bobotnya juga selaras. Dia itu bobotnya di angka 1,7 kg. Sedikit lebih berat dibandingkan ukuran laptop 14 inch yang umumnya di bobot 1,5 kg. Tapi yang oke adalah varian produk ini memiliki standar sertifikasi berupa standar military grade 810H. Jadinya kalau kita lihat memang ini kayaknya casingnya biasa bro. Dia itu berupa plastik ABS, namun ini udah sertifikasi military grade. Nah dengan adanya sertifikasi tadi, berarti laptop ini udah tahan banting karena udah lolos tes uji dengan berbagai macam kondisi. Yang artinya nggak akan gampang bermasalah. Kemudian untuk I/O portnya, laptop ini termasuk lengkap, tapi tetap ada yang nggak ada bro. Karena varian VivoBook ini kan dia tipis, jadi ada beberapa colokan yang hilang, contohnya RJ45 atau LAN. Tapi untuk yang lainnya dia lengkap kok bro. Teman-teman bisa melihat ya, untuk di sisi kanan, di sini kita akan mendapatkan jack untuk charger, terus ada juga port HDMI, ada USB Type A, ada juga USB Type C, plus ada jack 3.5. Sementara untuk di sisi kiri kita masih disediakan bro sebuah colokan USB Type A. Jadi buat teman-teman yang kadang itu mengkoneksikan Bluetooth dongle mouse ataupun converter, ini akan membuat kalian nggak terganggu di sisi kanan. Jadi tinggal colokan sebelah kiri, sisi kalian akan bebas menggunakan mouse. Intinya nyaman sekali. Selanjutnya, kalau kita ngomongin soal konektivitas, wah ini jebolan bro. Karena di varian terbaru ini sudah dibekali dengan WiFi 6 plus Bluetooth 5.2. Yang artinya dia itu lebih bekas sama sinyal, sama nangkap bandwidthnya gede. Jadi akan lebih cepat untuk segala pemrosesan data online teman-teman. Setelah informasi itu semua, kita akan lanjut ngomongin tentang experience penggunaan keyboard di varian Asus VivoBook ini. Seperti yang teman-teman lihat, karena ukurannya 15 inch, otomatis ini laptop keyboardnya menggunakan full size. Tapi ada beda di sini bro, karena varian Asus menggunakan nama beda plus ada rancangan beda yang ditanamkan di laptop ini, yaitu Asus ErgoSense Keyboard.
Yang berarti laptop ini udah lebih disempurnakan untuk pengalaman pemakainya. Kalian bisa melihat ya, untuk key travelnya dia itu memiliki ketinggian di angka 1,4 mm, terus juga memiliki jarak antara key travel ini sangat nyaman sekali, plus bentuk untuk key travelnya dia ini agak cekung bro. Jadinya jari kita pas lagi ngetik ini akan sangat familiar sekali. Mirip-mirip kalau teman-teman ngetik di varian MacBook Series, cuman MacBook Series itu kan dia cekungnya bener-bener dalam, kalau ini dia cuma 0,2 mm dari permukaan yang awalnya. Sementara ini laptop, kalau kita ngomong soal kelengkapan di seri keyboardnya, dia juga dilengkapi sama backet lampu warna putih, plus ada satu buah fitur unggulan yang ditanamkan di seri Asus yang baru. Karena kita sekarang itu udah terbebas dari COVID, tapi bukan berarti ancaman itu akan nggak datang lagi. Si Asus juga membekali laptop ini dengan fitur Asus antibakterial kuat. Nah, jadi ketika kita sering mungkin setelah bekerja di luar ruangan, terus tiba-tiba pakai laptop, atau pas kita makan gorengan, tiba-tiba kita pakai laptop, dia itu untuk keyboardnya sudah dilindungi dengan lapisan antibacterial inhibition. Nah, ini akan lebih bisa membuat kondisi kesehatan kalian lebih terjaga selama 3 tahun, dan itu adalah garansi yang diklaim oleh Asus pada perangkat ini untuk lebih bisa menjaga para penggunanya. Di laptop ini kalau kita pakai, dia itu memiliki kelengkapan berupa sistem security fingerprint yang posisinya terletak di dalam touchpad. Ini ciri khas Asus banget bro. Kalau merek lain umumnya fingerprintnya itu diletakkan di tombol power atau posisi yang lain. Kalau Asus rata-rata di dalam touchpad seperti ini. Terlihat sebenarnya menurut saya ini agak sedikit penuh, tapi ya itu ciri khas, jadi nggak ada masalah. Terus kalau kita ngomongin soal penggunaan yang nyaman, untuk varian Asus VivoBook 15 A1502, dia itu juga dibalik dengan audio jempolan bro, karena menggunakan Sonic Master. Jadi apapun kegiatan kalian, entah kalian mendengarkan lagu ataupun pas kalian nonton movie, wah jaminan enak untuk kualitas audio di laptop ini. Lanjut, kita akan ngebahas ceruan yang ada di dalamnya. Jadi seperti yang saya infokan di awal, varian laptop ini dibekali dengan prosesor Intel Gen 12 series. Ada varian 3, ada juga varian i5. Untuk 3 dia menggunakan 1250U series seperti yang kita review dengan kecepatan maksimal di angka 4,4 GHz. Kalau grafiknya, varian produk ini menggunakan Intel Iris Xe, dan untuk RAM-nya dia bawaan 4GB plus penyimpanan 512GB M2 NVMe PCIe generasi ketiga. Kalau kelengkapan yang lain, produk ini untuk speknya dia itu juga dibekali dengan baterai yang kapasitasnya 42 Wh yang bisa bertahan di angka 4 hingga 5 jam untuk produktivitas bekerja. Sementara kalau untuk softwarenya dia itu dibekali sama Windows 11 sama Office 2021. Dan dari spek yang udah saya infokan, kalian pastinya bisa menilai bahwa laptop ini dia itu dibuat untuk kebutuhan produktif alias kantoran. Kalau buat gaming ya kurang cocok bro, karena dia laptop ini tidak memiliki VGA disk grafis, plus untuk warna akurasi dan refreshnya dia standar sekali. Cuman kalau teman-teman segera mencari hiburan, ya sebenarnya nggak ada masalah, karena tadi pas kita tes untuk beberapa tes benchmark dan juga untuk beberapa kebutuhan gaming yang ringan-ringan seperti Dota ataupun Valorant, ini masih tergolong playable. Saran saya, kalau kalian ingin mencari hiburan di laptop ini ataupun ingin menggunakan software yang agak berat kayak mungkin Corel, Photoshop yang terbaru keluarannya, kalian RAM-nya itu di-upgrade bro, biar nanti performanya lebih ngajir. Tapi poin plusnya kalau kita melihat dari segi penggunaan, menurut saya yang paling nyaman laptop ini adalah karena dia layarnya gede, terus bisa touchscreen, plus keyboardnya enak sekali. Yaudah, mungkin cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa saya kasihkan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos, semoga bermanfaat kawan. Oke.